Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan tetap semangat dimanapun dan kapanpun. Nah, video kali ini aku mau bikin menu berbuka puasa. Ini menunya simple tapi rasanya dijamin enak ya teman-teman. Dan ini buatnya juga mudah semuanya. Yuk buat teman-teman semua yang pengen cari referensi menu berbuka, bingung bikin apa, yuk kita bikin menu yang satu ini. Nah, yang pertama ini ada satu buah wortel dan satu bonggol kol yang ukurannya sedang, dan buat kolnya ini gak aku semua ini ya teman-teman. Terus ini udah aku kupas-kupas kayak gitu. Nah, buat wortelnya ini udah sedikit agak layu karena udah kelamaan di kulkas ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Nah, ini dikupas sampai bersih semuanya. Terus nanti kita irisin. Jadi di sini aku tuh mau bikin bakwan atau bala-bala nih teman-teman. Jadi menu berbuka hari ini tuh pengen bikin sendiri karena kan biasa tuh keseringan beli ya. Nah, karena pengen bikin dan berhubung juga lagi rajin, jadinya ya bikin sendiri kayaknya lebih enak. Nah, buat ngirisnya ini diiris seperti ini, dan berhubung ini hanya satu buah saja, jadi ini aku iris ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah mau diparut dengan parutan wortel, itu malah lebih cepet. Jadi lebih mempersingkat waktu. Tapi karena punya hanya satu dan dia juga udah layu, nah makanya aku iris saja. Nah, buat kolnya ini bagian tulang tengahnya emang sengaja aku buang. Terus ini diiris memang sengaja memanjang seperti ini. Jadi biar tekstur bakwannya itu lebih terasa sayurnya ya teman-teman. Nah, terus ini kita satuin semuanya, dan ini udah dicuci bersih. Dan berhubung aku nggak punya kacang panjang ataupun toge, jadi ini aku tambahin daun bawang buat tambahan hijau-hijaunya. Jadi hanya 3 bahan ini aja sayurannya. Dan buat bumbu halusnya di sini ada 3 siung bawang putih, sekitar setengah sendok teh lada ataupun sahang, dan juga 2 butir kemiri. Terus ini aku tambahin sedikit garam, dan ini kita ulek sampai halus. Teman-teman di rumah kalau mau di blender juga boleh, lebih cepat jadinya ya. Tapi karena ini berhubung lagi rajin ya diulek aja. Yuk teman-teman di rumah yang pengen bikin menu apa, yang masih kebingungan bikin menu apa ya hari ini berbuka, yuk kita bikin bakwan. Nah, kalau udah, ini bumbunya kita satuin di sayurannya. Ini mau aku aduk rata terlebih dahulu. Pokoknya dijadiin satu semuanya. Baru nanti kalau udah rata semuanya kita tambahin tepung. Teman-teman di rumah kalau bikin bakwan itu lebih suka dicetak atau pakai cara langsung. Kalau aku kadang tuh ya dicetak ya teman-teman, tergantung mood. Tapi kali ini aku bikin yang langsung, nggak aku cetak. Kan ada ya cetakan bakwan Tuhan, tapi aku nggak pakai. Nah, kalau udah ini kita tambahin tepung, dan buat takaran tepungnya ini hanya dikira-kira saja ya teman-teman, menyesuaikan dengan banyak sedikitnya sayuran. Pokoknya teman-teman di rumah udah pasti bisa semua. Nah, ini diaduk rata seperti ini. Jadi ini tuh nanti dijamin kalau kita satuin dulu antara tepung dan juga sayurannya, terus baru kita tambahin air, itu kriuknya lebih tahan lama teman-teman. Cobain deh di rumah. Nah, buat airnya seberapa, airnya juga disesuaikan dengan kekentalan yang diinginkan. Kalau teman-teman mau yang kental, mau yang lebih bertepung, ya banyakin tepung dan air. Tapi kan aku nggak mau yang terlalu banyak tepungnya, jadi ini aku sengaja pakai segini saja ya teman-teman. Tuh, ini nanti diaduk rata dan udah selesai, dan itu aku tambahin kaldu bubuk 1 sendok teh. Nah, kalau udah ini langsung digoreng karena berhubung bikinnya juga udah sore, udah sekitar jam 4:30-an. Jadi ini langsung kita goreng. Dan gorengnya ini harus di minyak panas ya teman-teman, api sedang cenderung besar. Intinya harus minyak panas. Dan ini tuh sayurannya benar-benar terasa. Dan di saat aku udah selesai sholat tarawih, ini juga masih terasa kriuknya teman-teman. Cobain deh di rumah. Tapi ini aku nggak pakai telur ya, aku nggak mau pakai telur karena ditakutkan kalau pakai telur, yang aku nggak mau itu nanti ketika udah dingin ada tekstur bau-bau amisnya ya, jadinya kan sangat-sangat tidak enak dan mengganggu sekali.
Walaupun ini di kamera terlihat seperti gosong, padahal aslinya tuh enggak ya teman-teman. Warnanya tuh kuning coklat. Bagus pokoknya. Nah lanjut, di sini aku mau bikin air cabenya atau sambal bakwannya. Ini aku pakai 1 siung bawang putih yang ukuran sedang cenderung kecil. Terus juga beberapa buah cabai rawit merah, dan aku tambahin sedikit air, dan ini kita halusin dengan di blender. Nah kalau udah di blender, ini langsung masukin ke mangkuk seperti ini. Dan buat tekstur cabenya ini memang sengaja masih kasar seperti itu ya teman-teman. Nah kalau udah, ini kita tambahin garam, terus penyedap sedikit, itu sesuai selera, dan kita tambahkan sedikit air panas. Nah jadi biar rasa bawang putihnya itu nggak begitu langu ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak perlu dimasak, cukup bikin kayak gini aja, dan ini tuh dijamin rasanya enak dan seger. Terus ini juga aku tambahin gula pasir tuh, dan ini aku tambahin juga sekitar 4 buah jeruk sambal. Nah jadi ini dijamin rasanya seger. Kalau teman-teman nggak punya jeruk sambal seperti ini, boleh pakai cuka. Nah ini udah selesai. Lanjut, di sini aku mau bikin minumannya. Ini aku punya semangka yang ukurannya lumayan besar. Nah ini mau aku bagi jadi 2, dan ini nanti mau aku bikin es semangka ya teman-teman. Tuh ya Allah, lihat di siang hari pas lagi puasa nelan ludah. Nah ini dipotongin seperti ini semuanya, diirisin kecil-kecil seperti ini. Jadi daripada kerja berkali-kali taruh di telenan, langsung aja kita bikin kayak gini ya teman-teman. Nah ini biarlah bijinya ikut-ikutan semua ke situ masuk, karena kalau dipilih satu-satu ya kelamaan. Karena ini sudah semakin sore juga. Yuk teman-teman di rumah yang punya semangka, punya bahan-bahan yang lain, kita bikin es semangka. Nah kalau udah, ini tambahin kental manis secukupnya, boleh seberapa banyak. Dan ini gak aku tambahin gula pasir ya teman-teman, hanya pakai kental manis dan juga sirup koko pandan. Nah ini terus kita tambahin sirup koko pandan secukupnya juga. Lalu kalau udah, ini aku tambahin sedikit susu full cream UHT, karena aku masih ada sedikit susu full cream. Jadi aku tambahin ke sini daripada sayang mubazir. Jadinya aku tambahin semua. Kalaupun nggak ada, yang nggak usah pakai, nggak apa-apa ya teman-teman. Baru kita tambahin air putih. Nah ini jadi nggak aku tambahin gula pasir. Manisnya itu dari susu dan juga dari sirupnya. Tapi kan katanya kalau semangka itu nggak boleh dicampur dengan susu ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena ini sesekali dan hanya hari ini saja ya, nggak apa-apa ya teman-teman, maklumin ya. Nah ini semua udah selesai tuh. Ini dia menu berbuka aku hari ini. Pokoknya buat teman-teman di rumah, yuk cobain resep bakwan dan juga sambal dan juga esnya. Tuh ini terlihat sekali ya teman-teman, sayurannya terasa. Pokoknya buat teman-teman semua yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir, aku ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe juga channel YouTube-nya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan ketika ada video terbaru dari aku. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.